Warning buat Juventus, senior tua dibayangi rekor memalukan jika gagal juara Coppa Italia. Juventus di bawah besutan Massimiliano Allegri akan menyelesaikan musim dengan cara yang lebih buruk daripada yang mereka lakukan tahun lalu di bawah Andrea Pirlo. Setelah melempem di Serie A, Juventus punya beban di final Coppa Italia. Juventus bertemu Inter Milan di final Coppa Italia pada Selasa, 12 Mei 2022. Akibat kekalahan menyakitkan dari Genoa 1-2, Bianconeri hanya bisa menyelesaikan musim dengan maksimal 75 poin, 3 poin lebih rendah dari apa yang tim Pirlo selesaikan pada musim lalu. Baik musim ini dan musim lalu, Juventus tersingkir dari Liga Champions pada babak 16 besar, jadi Allegri juga gagal meningkatkan performanya. Pirlo memang berhasil mengamankan Coppa Italia pada tahun lalu, dan sekarang Allegri memiliki kesempatan untuk menyamai itu. Tapi itu juga tak mudah dikarenakan lawan yang dihadapi adalah Inter yang musim ini jauh lebih baik. Memenangkan piala tak akan sepenuhnya menyelamatkan musim yang mengecewakan, tetapi setidaknya itu akan memberi para penggemar sesuatu untuk tersenyum menjelang kampanye berikutnya. Jika Allegri gagal membawa Juve meraih gelar Coppa Italia pekan depan, Bianconeri akan gagal memenangkan trofi untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Juventus secara mengejutkan takluk dari tim peringkat ke-19 Genoa pada giornata ke-36 Serie A di Stadion Luigi Ferraris pada Sabtu, 7 Mei 2022. Juve dipermalukan Genoa dengan skor 1-2. Selain final Coppa Italia, pencapaian Juve ialah memastikan tempat Liga Champions 2022-2023. Juventus dan Napoli lolos ke Liga Champions 2022-2023 berkat hasil imbang Roma versus Bologna. Partenopai menang 6-1 atas Sassuolo pada pekan ke-35. Sementara Juve mengalahkan Venezia 2-1 sore ini dengan 2 gol Leonardo Bonucci. Mereka hanya berjarak 1 poin dari mengamankan 4 besar pada musim ini. Tetapi Roma gagal mengalahkan Bologna di Stadio Olimpico dan hal itu membuka jalan bagi Juventus. Juventus memastikan finish di 4 besar meskipun awal kampanye yang buruk dan sekarang memiliki 69 poin setelah 35 laga, jumlah yang sama seperti yang diraih Andrea Pirlo di Serie A musim lalu. Mereka sekarang tak bisa dikejar oleh Roma, Lazio, atau Fiorentina di klasemen dengan 3 pertandingan tersisa. Cabut dari MU, Pogba pilih balikan ke Juve ketimbang PSG. Paul Pogba dikabarkan lebih memilih balikan ke Juve ketimbang hijrah ke PSG setelah kontraknya di Man United berakhir. Spekulasi soal masa depan Paul Pogba terus berhembus kencang dalam beberapa bulan belakangan. Pasalnya, ia tak kunjung memperpanjang kontraknya di Man United. Kontraknya sekarang ini hanya akan berlaku sampai musim panas 2022. Ada kabar yang menyebutkan bahwa MU ingin mempertahankan pemain Prancis tersebut. Bahkan ada kabar MU menyiapkan gaji besar bagi Pogba. Namun kemudian ada rumor yang menyebutkan gelandang berusia 29 tahun tersebut ingin cabut dari Old Trafford. Di saat masa depannya masih menjadi tanda tanya besar, beberapa klub dikaitkan dengan Paul Pogba. Di antaranya ada klub sultan dari Prancis yakni PSG. Lalu ia juga dikaitkan dengan Man City. Mantan klubnya yakni Juventus juga kerap disebut berpeluang memakai jasanya lagi. Dan kini ada kabar terbaru soal masa depan Pogba. Kabarnya ia lebih memilih gabung Juve ketimbang PSG atau Man City usai cabut dari Man United. Kabar ini diklaim oleh Football Transfer via Sportmail. Agen dari Pogba yakni Vincenzo Raiola mengganti Mino Raiola juga disebut sudah membuka komunikasi dengan pihak Juventus. Ia juga disebut sudah membuka negosiasi dengan PSG. Laporan itu juga menambahkan, kedua klub telah menawarkan gaji sekitar 188.000 pounds per pekan pada Pogba. Pelatih Inter Man United Ralf Rangnick sebelumnya sempat angkat bicara soal masa depan Paul Pogba. Ia mengatakan, ada kemungkinan besar bahwa Paul Pogba tak akan lagi berada di Old Trafford pada musim depan. Sejauh ini kelihatannya dia tidak akan memperpanjang kontraknya. Saya tak tahu pastinya seperti apa, ungkap Rangnick pada MU TV.
Mungkin pihak klub dan Erik juga tak mau memperpanjang kontraknya. Saya tak tahu pasti kondisinya seperti apa. Namun kemungkinan besar ia tidak akan berada di klub ini pada musim depan. Sedang redup di Juventus, ada apa dengan Dusan Vlahovic? Striker Juventus Dusan Vlahovic gagal menunjukkan yang terbaik bersama Juventus. Striker Serbia berusia 22 tahun itu tak mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhirnya secara berturut-turut. Dia tampak frustasi di bangku cadangan setelah ditarik keluar saat Juve kalah 1-2 dari Genoa. Vlahovic mencetak 17 gol di paruh pertama musim untuk Fiorentina, tetapi hanya mencetak 6 di Serie A sejak pindah ke Juventus. Melawan Genoa, Vlahovic hanya melakukan 25 sentuhan, memenangkan 2 dari 7 duel, membuat 0 intersepsi, umpan silang atau umpan kunci, melepaskan 1 tembakan tepat sasaran, dan hanya memaksakan 1 pelanggaran. Sebagai perbandingan, dalam kemenangan 4-2 Inter atas Empoli, Lautaro Martinez membuat 47 sentuhan, memenangkan 11 dari 17 duel, melepaskan 7 tembakan, dan mencetak 2 gol. Dusan Vlahovic belum mencapai puncak performa seperti yang diharapkan di Turin. Dusan Vlahovic, striker yang berusia 22 tahun yang baru didatangkan Juve dari Fiorentina di bursa transfer Januari, total telah mencetak 23 gol dari 34 laga di Serie A musim 2021-2022 bersama dengan 2 tim, Juventus dan Fiorentina, di mana 15 gol diantaranya dicetak di laga kandang. Gol kandang terakhirnya dicetak pada pekan ke-33, 16 April 2022 saat bermain imbang 1-1 dengan tamu Bologna. Pelatih Juve Massimiliano Allegri mencoba membela Dusan Vlahovic di depan media setelah kalah dari Genoa. Ini adalah salah satu permainan terbaik Vlahovic di level teknis. Saya sangat senang dengan cara dia bermain dengan tekniknya. Saya mencoba menjelaskan sebelumnya, tetapi saya diserang seolah-olah sayalah yang mengajukan Vlahovic. Dia belum memainkan banyak pertandingan Serie A, dan kami perlu menemukan keseimbangan di sini. Rahasia gol per menit sang striker telah meningkat sejak pindah ke Juventus, di mana ia berhasil mencetak 1 gol setiap 207 menit. Selama paruh pertama musim di Fiorentina, ia mencetak gol setiap 102 menit sekali. Mungkin dia tak menyadari bahwa itu adalah penampilannya yang bagus. Saya pikir musim depan kami akan melihat peningkatan yang pasti dalam hal bagaimana dia menyeimbangkan tempo penampilannya. Belajar bahwa dia tidak gagal jika dia tidak mencetak gol. Lanjutnya,